Halo teman-teman, kembali lagi di Gerai Film. Kali ini saya akan menceritakan film dari Korea Selatan berjudul Don't Worry, I Am I Ghost. Bercerita tentang kisah cinta antara hantu cantik dengan seorang pria kurir sepeda motor. Bagaimana kesenangan dan kesedihan mereka berdua? Sebelum kita masuk ke isi cerita, buat teman-teman yang baru hadir di channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar saya lebih senang dan semangat untuk membuat dan mengupload video terbaru. Kalau sudah di-subscribe, terima kasih, dan langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film dibuka dengan sebuah mobil putih berjalan di gelapnya malam. Sepasang kekasih terlibat pertengkaran kecil di dalam mobil itu. Sang wanita meminta pacarnya yang memiliki rambut kriwil untuk berbelok ke kanan. Namun sang pacar memintanya untuk diam saja agar dirinya bisa berkonsentrasi mengemudikan mobil itu. Perdebatan membuat pria tak menyadari seseorang yang menyeberangi jalan dan menabrak pria itu hingga kaca mobil mereka menjadi retak karena tumbrukan yang sangat keras. Malang tak dapat ditolak dan untung tak dapat diraih. Pria yang baru saja ditabraknya tergolek lemah tak berdaya di aspal yang dingin. Lalu di rumah sakit, terlihat dokter sedang menanyai nama pria yang baru saja mengalami kecelakaan itu. Sejumlah jari ditunjukkan oleh dokter dan meminta pria tersebut untuk menghitungnya. Pria itu mampu menjawabnya dengan baik. Namun, tiba giliran pertanyaan tempat tinggal, umur, dan nama, pria tersebut menjadi bingung. Dokter menyarankan pria itu untuk ke kantor polisi mengecek identitasnya karena pria tersebut divonis menderita amnesia atau kondisi di mana seseorang mengalami hilang ingatan. Sementara dokter akan memeriksa lebih jauh mengenai kondisi kesehatan pria itu. Lalu di kantor polisi, pria itu duduk menunggu proses pengecekan identitasnya selesai. Di saat menunggu hasil proses keluar, tiba-tiba seorang wanita cantik memanggil nama Lee Moon-ki, dan wanita itu menyampaikan sesuatu tentang umur serta alamat secara lengkap. Pria itu hanya terdiam mendengar perkataan wanita itu. Lalu petugas polisi memanggil nama Lee Moon-ki, dan gadis yang lagi bicara padanya menyuruhnya untuk berbalik menghadap polisi itu. Kini polisi memberitahu identitas pria tersebut. Pria itu bernama Lee Moon-ki dan semua informasi yang diberikan polisi tentang identitasnya itu semuanya benar apa yang dikatakan sang gadis cantik tadi. Tiba-tiba Moon-ki terkejut dan berbalik seketika ke arah gadis yang tadi duduk di sebelahnya. Namun gadis tersebut sudah tidak ada lagi alias menghilang. Kepanikan Moon-ki pun semakin meluas. Dia menjelaskan kepada polisi kalau informasi tentang identitasnya tadi baru saja dia dapat dari seorang gadis yang baru duduk di sampingnya. Namun polisi tersebut bingung karena polisi hanya menyadari hanya Moon-ki lah yang duduk di situ. Dan polisi berpikir kalau Moon-ki terkena gangguan atas kejadian kecelakaan itu. Lalu di rumah, Moon-ki melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah yang gelap dan kemudian menjadi terang ketika lampu dinyalakan. Suasana rumah terlihat tenang dan tertata dengan rapi untuk ukuran seorang pria yang hidup sendirian. Lalu, Moon-ki mulai menelusuri setiap sudut rumahnya dan mencari benda apa saja yang mungkin bisa dijadikan petunjuk tentang siapa sebenarnya dirinya. Tapi tak ada satupun petunjuk yang berhasil membantunya. Hanya ada helm, baju yang tertata rapi, dan kertas-kertas yang tak penting. Lelah satu hari berpikir, Moon-ki pun memutuskan untuk tidur. Di dalam mimpi, Moon-ki berdiri di sebuah ruangan yang gelap dan hanya disinari sedikit cahaya. Moon-ki bisa melihat seseorang berdiri di depannya. Postur tubuhnya sama persis dengan dirinya, tak ada yang berbeda. Cahaya perlahan-lahan menyinari wajah pria tersebut dan Moon-ki bisa melihat dengan jelas pria tersebut tersenyum padanya. Moon-ki menghela nafas dan mencoba mengatur deru nafasnya. Menurut Moon-ki, itu adalah mimpi yang aneh. Kenapa dirinya melihat dirinya sendiri? Rasa penasarannya belum juga hilang. Dan sekarang sesosok wanita cantik melayang di atasnya dan tersenyum manis padanya. Moon-ki merasa kalau yang baru dia lihat hanyalah sebuah mimpi. Lalu wanita cantik itu meyakinkan kalau ini bukanlah mimpi.
Namun Monkey tetap memejamkan mata dan mulai berdoa berharap yang barusan dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Atau jika benar itu adalah hantu, Monkey berharap hantu tersebut segera pergi. Kemudian, Monkey membuka matanya dan hantu tersebut sudah tidak ada lagi di hadapannya. Tetapi sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara seorang gadis yang mengomentari rumah Monkey yang sangat rapi. Monkey yang berusaha tetap tenang meskipun dirinya sebenarnya takut, dia bertanya tentang siapa wanita itu. Wanita itu mengatakan kalau Monkey pernah bertemu dengan si hantu cantik itu. Pikiran Monkey tiba-tiba teringat pada gadis yang sempat ditemuinya di kantor polisi tadi. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Monkey segera beranjak meninggalkan si hantu cantik yang bertanya ingin kemana. Dengan langkah timpang-temping, Monkey berhasil keluar dari rumahnya. Namun lagi-lagi si hantu cantik mengikutinya dan melambaikan tangan pada Monkey dari atas atap rumah. Monkey kembali berlari menuruni tangga dan tiba di lantai dasar. Seseorang kembali memanggilnya, tetapi kali ini dengan sebutan Ajusi. Monkey berbalik dan berteriak ketakutan. Si hantu cantik juga melakukan hal yang sama dan dengan santainya menyapa Monkey. Kemana saja Monkey pergi, si hantu cantik terus saja mengikutinya. Bahkan ketika dia juga memeriksa kondisi kesehatannya. Dokter menyarankan Monkey untuk mengingat semuanya secara perlahan-lahan karena amnesia yang dideritanya membuatnya berpikir yang macam-macam. Monkey mengatakan kepada dokter jika hal yang dialaminya saat ini jauh lebih rumit dari penyakit amnesia yang dideritanya sekarang, dan mengatakan juga kalau dia bisa melihat apa yang seharusnya tak bisa dilihat. Dan di saat itu juga si hantu cantik lagi bermain di samping dokter. Monkey memutuskan pulang dengan menaiki bus, dan lagi-lagi si hantu cantik mengikutinya dan terus menggodanya. Si hantu cantik kesal karena Monkey tak mengindahkannya dan berkata dengan tegas jika dirinya akan mengikuti Monkey kemanapun dan akan selalu bersama dengan Monkey. Si hantu cantik kemudian mengingatkan Monkey untuk berpegangan pada bus karena sebentar lagi bus akan berbelok ke kanan. Namun Monkey lebih memilih menutup telinganya dan mengabaikan peringatan si hantu. Akibatnya Monkey meluncur dari kursinya dan menjadi pusat perhatian para penumpang bus. Semua yang ada di pikiran Monkey diucapkan si hantu cantik dengan sempurna. Lalu si hantu cantik mengatakan kalau Monkey benar-benar ingin tahu siapa dirinya, maka Monkey harus mengikuti dia ke suatu tempat. Kini si hantu cantik membawa Monkey ke gedung pemakaman. Monkey tertegun ketika berada di depan sebuah foto. Foto seorang gadis cantik yang mengganggunya sejak semalam, dan dia adalah si hantu cantik. Ternyata hantu cantik itu baru saja meninggal dunia. Monkey menatap hantu cantik itu yang mulai sibuk makan. Disinilah mereka baru berkenalan dan diketahui nama hantu cantik itu adalah Kim Yun, berumur 25 tahun. Monkey bertanya untuk sekian kalinya tentang tujuan Yun menemui dirinya. Baru saja Yun ingin menjawab, seorang wanita setengah baya menegurnya dan berucap jika dia senang melihat Monkey yang menyempatkan dirinya untuk datang meskipun dirinya sedang sakit. Tak lama dari situ, dua orang wanita tengah asik berbincang tentang penyebab kematian Yun. Di sini baru diketahui kalau kematian Yun karena ditikam dengan pisau dalam aksi perampokan. Monkey syok dan memutuskan keluar dari gedung pemakaman. Monkey akhirnya tahu tujuan Yun mengikutinya sepanjang waktu, yaitu untuk mengetahui tentang kematian dan mencari tahu siapa pembunuhnya sebenarnya. Namun semua argumen Monkey disangkal oleh Yun. Ucapan Monkey tidak sepenuhnya salah, tetapi ada alasan lain yang jauh lebih penting dari itu semua. Dan Monkey harus mencari tahu semuanya dan juga salah satu jalan untuk mengembalikan ingatannya. Lalu Yun terlihat senang ketika menemani Monkey, atau lebih tepatnya mengikuti Monkey ke tukang servis handphone untuk memperbaiki handphone Monkey yang lupa password. Tapi sayangnya handphone Monkey tak dapat diretas lagi dan informasi yang berada di dalamnya tidak bisa diambil. Tiba-tiba handphone Monkey berbunyi, seorang pria menelponnya dan memarahinya. Seorang pria setengah baya yang mengenakan setelan kaos berwarna biru memarahi Monkey karena mematikan handphone dan tidak datang untuk bekerja. Dia adalah bos Monkey yang merasa kewalahan melayani pesanan para pelanggan karena salah satu pegawainya selain Monkey sedang cuti, yaitu Jinso.
Bos Monkey meminta Monkey untuk menghubungi Jinso begitu cuti Jinso selesai. Tapi siapa Jinso? Jinso ternyata adalah adik Monkey yang bekerja di tempat yang sama dengan Monkey. Iun menunjukkan foto Jinso yang tertempel di dinding. Lalu Monkey bekerja kembali. Iun terlihat senang bisa bersama Monkey di atas motor. Hembusan angin sepoi-sepoi membuatnya merasa nyaman dan mengarahkan Monkey kemana tujuan yang harus dituju Monkey. Iun dan Monkey berhenti di depan sebuah minimarket dan membeli minuman yang sering dibeli Monkey. Lalu Iun mengajak Monkey menuju ke sebuah gedung kecil yang berada tak jauh dari minimarket, yaitu gedung yang sebagai toko bunga yang sering dikunjungi oleh Monkey sekali dalam seminggu. Iun mengatakan kembali tentang ingatan Monkey tentang toko bunga itu. Monkey hanya terdiam. Iun berpikir kalau Monkey tidak merasakan apapun, bahkan tidak mengenali Iun. Lalu Monkey kembali mengendarai motornya. Di perjalanan, dirinya dan Iun bertengkar hal kecil. Monkey berucap jika bukan salahnya jika dia tidak bisa mengingat semuanya. Dan Iun menjawab jika memang dia tak bersalah karena tak mengingatnya, tetapi dia bersalah karena tak punya keinginan kuat untuk mengingatnya. Perdebatan kecil mereka hampir saja membuat Monkey sekali lagi merenggang nyawanya karena tak memperhatikan jalan di hadapannya dan hampir menabrak mobil yang melintas. Tetapi akibat dari kejadian itu, Monkey mendapat bayangan kejadian yang menyebabkannya menjadi amnesia. Monkey berjalan dan terus berjalan menyusuri setiap jalan. Tanpa sengaja, tabrakan antara sesama pengguna jalan dan membuat Monkey kembali mengingat kejadian beberapa hari yang lalu. Monkey kembali berjalan hingga akhirnya tiba di depan sebuah gedung bertingkat. Monkey bisa mengingat jika beberapa waktu yang lalu dirinya ditabrak mobil. Dan sesaat sebelum, dirinya terlihat berlari ketakutan meninggalkan sebuah rumah. Monkey kemudian menaiki anak tangga setahap demi setahap dan tak menyadari seseorang pria memata-matainya dari balik tembok. Monkey tiba di sebuah rumah yang sudah dipasang garis polisi. Kemudian Monkey bertanya tentang tempat itu kepada Iun yang telah berdiri di sampingnya. Kemudian dengan serius Iun mengatakan kalau dia dulunya tinggal di sini. Monkey menelan air liurnya dan memberanikan diri untuk membuka knop pintu. Bayangan dirinya terlihat ketakutan dan sesosok tubuh yang tergeletak dengan lumuran darah tergambar jelas di dalam ingatannya. Monkey mengatakan kalau dia pernah di sini sebelumnya dan ditanggapi oleh Iun dengan ucapan jika hari itu adalah hari ulang tahun Iun. Dengan wajah yang tegang, Monkey menanyakan tujuan Iun mendatangi dirinya. Kemudian Iun mengatakan kalau dia melihat Monkey di saat terakhir sebelum meninggal. Jadi Monkey adalah satu-satunya saksi mata dari kematian Iun. Raut wajah Iun menunjukkan perubahan yang drastis. Iun sepertinya merasa berat mengatakan semuanya pada Monkey karena dia tahu Monkey pasti akan shock. Dan semuanya terbukti. Monkey terduduk, tubuhnya bergetar dan pikiran shock setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Iun. Iun mencoba menenangkan Monkey, namun Monkey meminta Iun untuk menceritakan lebih detail lagi tentang kejadian itu. Namun, Iun tidak bisa mengingat situasinya dengan jelas. Tapi Iun bisa mengingat wajah Monkey saat terakhir Iun sadar. Iun melihat wajah Monkey terlihat sangat ketakutan. Monkey kembali mendapat bayangan seorang pria yang membekap mulut Iun dan menaruh pisau di pinggang Iun. Dan mengatakan kepada Iun bahwa di saat itu ada satu orang lagi. Orang itu sepertinya pembunuhnya, tetapi Monkey tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Tak lama dari situ, seorang petugas tiba-tiba datang dan menanyakan apa yang sedang dilakukan Monkey di TKP. Monkey dibawa ke kantor polisi untuk memberi keterangan lebih lanjut menindaklanjuti kasus kematian Iun. Monkey menjelaskan jika dirinya saat itu sedang mengantar barang dan tanpa sengaja melihat Iun di lantai. Di sana ada seseorang dan kemungkinan besar dialah pembunuhnya. Kesaksian yang diberikan Monkey tak terlalu membantu karena dirinya tak mengetahui apa yang dikenakan pelaku dan jenis barang apa yang diantarnya ke rumah Iun. Laporan Monkey tak bisa ditindaklanjuti. Polisi wanita yang diketahui bernama Sohyun mengingatkan Monkey untuk berhati-hati karena mungkin saja pembunuhnya Iun akan mencarinya.